Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, senang bisa menyapa Bapak Ibu kembali dalam program yang kita kasihi, yaitu inspirasi dan motivasi. Kesempatan yang baik ini izinkan saya untuk juga bisa menyampaikan tentang suatu tema yang diberikan dalam bulan-bulan ini mengenai pemurnian. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dan kesempatan ini juga saya ingin menyampaikan sebuah tema bahwa pemurnian merupakan sarana Tuhan dalam menghasilkan sebuah kualitas kekristenan. Sekali lagi, pemurnian merupakan sarana Tuhan dalam menghasilkan sebuah kualitas kekristenan. Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, dalam beberapa negara atau di setiap negara tentu punya aturan baku, punya aturan tersendiri mengenai sebuah produk yang sebelum dilemparkan ke pasaran tentu harus melalui fase tahapan-tahapan yang dimana kemudian barang itu bisa dilempar ke pasaran. Bahkan di Indonesia sendiri pun kita tahu bahwa sebelum produk-produk itu dilemparkan ke pasaran, dia harus melalui tahapan-tahapan yang cukup banyak sehingga sampai kemudian barang itu bisa dilemparkan ke pasaran. Nah, ada label yang diberikan sehingga barang ini layak untuk dijual atau dipasarkan di pasaran. Di Indonesia kita tahu ada yang namanya label SNI, Standar Nasional Indonesia. Jadi harus melalui tahapan-tahapan yang sampai kemudian barang itu baru bisa dilemparkan ke pasaran. Nah, Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, pemurnian adalah sarana yang Allah pakai untuk menghadirkan orang-orang percaya yang berkualitas. Di dalam Alkitab sendiri kita banyak menjumpai orang-orang yang dipakai Tuhan, ya, dimurnikan hidupnya sehingga hidup mereka kemudian bisa menjadi teladan yang sampai dengan hari ini setiap orang bisa meneladaninya. Kita ambil contoh bagaimana Abraham dimurnikan Tuhan, diproses Tuhan. Tapi sarana apa yang Tuhan pakai untuk memurnikan Abraham, menjadikan Abraham seorang yang berkualitas? Dalam Kejadian pasal yang ke-12 kita tahu itu awal mula bagaimana Allah berfirman atau Allah memerintahkan Abraham untuk meninggalkan keluarganya. Jadi sarana yang Tuhan pakai untuk memurnikan Abraham adalah bagaimana Abraham taat terhadap perintah firman Allah. Jadi firman Allah adalah sarana untuk menjadikan Abraham seorang yang berkualitas. Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, firman Allah adalah kebenaran. Firman Allah adalah Allah sendiri yang datang jadi manusia lewat Yesus Kristus. Dan firman Allah adalah kebenaran yang mutlak yang harus kita hidupi. Abraham bukan hanya menerima firman itu, tetapi Abraham menghidupi firman itu. Sehingga kesimpulannya yang kita jumpai adalah bahwa Abraham dijadikan Tuhan menjadi orang yang begitu dikagumi, begitu dicintai. Dan lewat Abraham kita mengenal dia sebagai bapa orang percaya. Tapi sekali lagi, bagaimana Allah memproses dia, memurnikan Abraham, menjadikan dia seorang yang berkualitas lewat hidupnya, lewat ketaatan dirinya terhadap firman Allah. Sehingga lahirlah iman dalam diri Abraham. Lalu contoh yang berikutnya adalah Ayub. Tuhan pakai sarana penderitaan. Memang tidak mudah
kalau kita ada di posisi Ayub. Tapi Ayub bertahan, bersabar di dalam semua penderitaan itu. Dan itulah sarana yang Tuhan pakai untuk membentuk, menjadikan Ayub seorang yang berkualitas di hadapan Tuhan. Jadi Ayub bisa melewati semua tahapan itu, sampai kesimpulannya bahwa Ayub dipulihkan Tuhan 2 kali lipat. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah lewat hal ini kita belajar bahwa ketaatan terhadap firman Allah, menghidupi firman Allah adalah sarana buat kita untuk kita menjadi orang-orang yang berkualitas. Penderitaan yang Tuhan taruh, yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita juga adalah sarana untuk menjadikan kita orang yang berkualitas di hadapan Tuhan. Saya percaya kita orang-orang yang dimampukan Tuhan. Saya percaya bahwa kita orang-orang yang dipersiapkan Tuhan menjadi orang-orang yang berkualitas. Nikmati semua sarana, nikmati semua pemurnian yang Tuhan izinkan terjadi atas hidup kita. Tuhan Yesus memberkati.